It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 1, 2, 1, 2, 3, go! Kasih sempurna tutupi semua Star Kids, let your light shine! Hi kids, welcome to Online Church Star Kids. Kakak senang bisa melihat kalian hari ini. Karena hari ini kita akan merayakan sesuatu yang super duper spesial. Oh, aku tahu nih, hari ini kita akan merayakan hari ulang tahun Ibi. Ibi? Siapa itu Ibi? Tada! Ini dia Ibi. Ibi adalah Easter Bunny. Hari ini kan Paskah, artinya kita merayakan semua kelinci-kelinci Paskah yang di dunia. Betul kan teman-teman? Ah, Ibi lucu banget. Sini. Tapi Kak Vina itu salah deh. Hari ini kita itu mau merayakan Paskah bukan karena Ibi atau karena kelinci-kelinci Paskah lainnya. Oh, gitu ya Kak. Oh, kalau gitu aku tahu nih. Kita merayakan tada! Telur Paskah. Iya kan Kak? Ayo teman-teman, kita cari telur Paskah. No. Stop dulu Kak. Duduk dulu Kak, kita duduk dulu ya. Kak Vina, kita merayakan Paskah itu bukan soal kelinci ataupun soal telur. Bukan, saat Paskah yang paling utama dan paling penting dan yang terpenting adalah kita mengingat dan merayakan peristiwa kebangkitan Yesus. Itulah yang kita rayakan. Yesus yang sudah menang melawan maut. Oh, benar Kak. Kalau begitu, ayo kita rayakan hari Paskah ini dengan penuh sukacita. Kita bersyukur karena Yesus sangat mengasihi kita dan telah menebus kita dari hukuman dosa. Ya, benar. Guys, ayo kita bersiap-siap berdiri karena kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Tapi sebelum itu, yuk ikut kakak pemanasan dulu. Oke. Hai guys, ayo berdiri dan ikut gerakan pemanasan bersama kakak. Kalian siap ya? Kita akan lakukan 5 gerakan dan hitung 1 sampai 8. Kalian siap? Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, aduh capek Kak. Alright guys, sekarang kita siap ya untuk memuji Tuhan. Let's worship Him. One, two, three, Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. 1, 2, 3,
yo. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sins. Let His little child come in. Yo, 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 yo. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Hello kids, what's up? Kakak punya pesan untuk kalian. Kalian mungkin harus memperlambat kecepatan pemutaran video ini karena kakak akan mengatakan pesannya dengan sangat cepat. Kalian siap ya? Dengarkan baik-baik. Pesannya adalah I can remember just a little day. Apakah kalian mendengarnya dengan jelas? Gak kedengeran ya? Oke, coba sekali lagi ya. I can remember just a little day. Apakah kalian sudah bisa mendengarnya? Gak apa-apa, sekarang kakak akan mengatakannya dengan pelan-pelan ya. Oke, siap mendengarkan? I can remember Jesus love every day. Aku bisa mengingat kasih Yesus setiap hari. Siapa itu aku? Aku ya kakak. Kakak bisa mengingat kasih Yesus setiap hari. Kamu bisa mengingat Yesus setiap hari. Mama, papa, oma, om, tante, semua orang bisa mengingat Yesus setiap hari. Lalu kenapa kita harus mengingat kasih Yesus setiap hari ya? Kasih apa yang harus kita ingat? Ya, kasih Yesus. Kita mengingat kasih Yesus setiap hari karena kita bisa lupa kalau Yesus sangat sayang kepada kita. Yesus sudah sampai rela menebus kita dari hukuman dosa. Ya, Yesus mati karena menyelamatkan kita dari dosa. Kalian mungkin mengingat kalau Paskah itu berarti akan ada hadiah yang diberikan. Ada kelinci, ada telur. Tapi ya kids, Paskah itu sesungguhnya adalah tentang begitu besar kasih Allah kepada kita manusia yang sudah berdosa ini. Dan bentuk nyata kasih Allah kepada kita adalah dengan mengirimkan anaknya Yesus ke dunia untuk kita. Alkitab menjelaskan bahwa semua orang telah berdosa dan harus dihukum. Hukuman yang harus kita terima adalah maut. Maut, kematian kekal. Allah itu adil, kids. Jadi Allah harus menghukum semua orang yang sudah berbuat dosa. Tapi Allah tidak bisa melihat kita menerima hukuman dosa yang mengerikan itu. Karena
Karena Allah sangat menyayangi kita manusia. Allah mau menyelamatkan kita supaya kita tidak menerima hukuman. Jadi Allah memberikan Yesus anaknya untuk menggantikan kita dihukum. Yesus menanggung semua hukuman dosa kita supaya kita orang yang percaya kepadanya dapat diselamatkan dari hukuman dosa itu. Yesus harus menderita karena siksaan dan mati di kayu salib. Itulah proses hukuman yang harus Yesus lewati karena mau menebus kita dari hukuman dosa. Saat Yesus sudah meninggal, tubuhnya diturunkan lalu dikuburkan di dalam kubur goa. Lalu ditutup dengan batu besar. Semua keluarga dan sahabat Yesus bersedih. Mereka pikir Yesus hidupnya sudah berakhir. Sahabat mereka Yesus sudah meninggal. Mereka sangat sedih dan kehilangan pengharapan. Tetapi 3 hari kemudian Yesus menepati janjinya. Yesus bangkit kembali. Yesus hidup dan Yesus keluar dari kubur itu. Malaikat datang menggulingkan batu kubur itu supaya sahabat Yesus melihat kubur itu yang sudah kosong. Malaikat juga berkata kepada sahabat Yesus kalau Yesus hidup kembali. Kubur itu sudah kosong. Keren banget. Yesus menggantikan kita dari hukuman dosa dan Yesus membuktikan kalau Yesus benar-benar anak Allah. Yesus hidup kembali mengalahkan kematian. Sekarang kakak memilih untuk percaya kepada Yesus dan kakak mau mengikut Yesus. Yesus sudah mengampuni semua dosa kita. Yesus sudah menebus kita. Menebus itu artinya membayar atau menggantikan sesuatu dengan hal yang lebih berharga. Yesus menggantikan kita, seharusnya kita yang dihukum karena dosa-dosa kita. Tetapi Yesus menebus kita. Yesus membayar kita dengan memberikan nyawanya kepada kematian. Kakak jadi teringat dengan sebuah kisah. Ada sebuah kisah tentang seorang jenderal tentara. Dia memimpin pasukan yang besar. Jenderal ini dikenal sebagai seorang jenderal yang adil dan tegas. Namanya adalah Jenderal Samila. Jenderal Samila hidup di tenda dan berpindah-pindah tempat bersama pasukannya. Suatu hari, jenderal ini mendapat laporan dari prajuritnya kalau ada pencuri yang masuk ke tenda perbekalan dan mengambil persediaan makanan mereka. Wah, mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik dan merugikan ya guys. Jadi, Jenderal Samila sangat marah karena persediaan makanan mereka itu kan sangat terbatas. Nah, mereka saja harus menghemat makanan sedikit-sedikit. Sekarang malah dicuri. Jadi Jenderal Samila memberikan pengumuman. Siapapun yang tertangkap mencuri makanan akan dihukum cambuk sebanyak 50 kali di depan orang-orang. Wah, mengerikan juga ya hukumannya. Tapi itulah akibat dari perbuatan yang tidak baik, kids. Harus dihukum. Minggu pertama aman. Minggu kedua masih aman. Minggu ketiga aman, tidak ada lagi makanan yang hilang. Sampai akhirnya beberapa minggu kemudian seorang prajurit datang dan melaporkan kalau ada pencuri yang tertangkap sedang mencuri makanan. Baru mau mencuri makanan. Tapi Samila sangat terkejut setelah melihat pencuri itu. Karena
Karena ternyata yang mencuri makanan itu adalah ibunya sendiri. Jenderal Samila sangat sedih, tapi bingung, juga kesal karena dia sudah berkata akan menghukum pencuri makanan dengan cambuk sebanyak 50 kali. Bayangkan 50 kali. Dan dia adalah seorang pemimpin, jadi dia harus menegakkan keadilan. Tetapi di sisi lain, dia itu adalah seorang anak. Dia wajib mengasihi ibunya yang sudah tua. Bayangkan, kalau ibunya mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 50 kali, pastilah ibunya akan sakit atau mungkin bisa meninggal. Namun, kalau ibunya tidak jadi dihukum, maka semua orang akan berpikir kalau Jenderal Samila bukanlah pemimpin yang baik karena dia pilih kasih. Mereka tidak akan hormat lagi kepada Jenderal Samila. Jadi, apakah yang harus Samila lakukan ya guys? Saat hari penghukuman tiba, Jenderal Samila maju ke depan dan membuka jubahnya lalu dia berkata, Aku akan menggantikan ibuku untuk dihukum. Aku akan menerima hukuman cambuk sebanyak 50 kali. Jenderal Samila memerintahkan prajuritnya untuk mencambuk dirinya, bukan ibunya. Ibu Samila tidak berani melihat peristiwa itu. Dia hanya menangis saat melihat bukti kasih sayang anaknya yang rela menggantikan dirinya untuk dihukum cambuk 50 kali yang seharusnya ia terima. Jenderal Samila adalah seorang pemimpin yang menunjukkan keadilannya dan kasihnya. Nah, itulah yang Tuhan kita Yesus lakukan. Sekarang kita bisa kembali menerima kasih Allah karena Yesus sudah membuat kita bisa kembali berhubungan dan bersatu dengan Allah. Mari kita ingat kasih Tuhan Yesus yang begitu besar bagi setiap kita. Yuk kids, kita ingat setiap hari akan apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Kasih Yesus yang sangat besar untuk kita. I can remember Jesus' love every day. Aku bisa mengingat kasih Yesus setiap hari. Saat kita bangun di pagi hari, ingat kalau Yesus mengasihi kita dan Yesus sudah menebus kita dari dosa. Jadi ingatlah setiap hari untuk melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Buatlah pilihan-pilihan yang bijaksana dan baik. Lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Berdoa, mengasihi orang lain, menolong, taat sama orang tua, belajarlah yang baik. Itu adalah wujud kalau kita mengingat kasih Yesus setiap hari. Yesus juga tidak akan meninggalkan kita saat senang ataupun saat kamu sedang sedih atau lagi kesulitan. Yesus sudah memberikan nyawanya untuk kita supaya kita bisa terus bersama dengan Yesus. Jadi ingat selalu ya kids. We can remember Jesus' love every day. Kita bisa mengingat kasih Yesus setiap hari. Bisakah kalian ikut mengatakannya bersama kakak? Kita katakan bersama ya. I can remember Jesus' love every day. Ya, aku bisa mengingat kasih Yesus setiap hari. Ya, ada ayat super yang bisa kamu hafalkan supaya kamu tahu kenapa sih harus mengingat kasih Yesus setiap hari. Alkitab mengatakan di Yohanes pasal 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang harus kita ingat setiap hari, setiap saat, setiap waktu, dimanapun, kapanpun. Sekarang, yuk kita berdoa mengucap syukur karena kasih Yesus yang begitu besar untuk kita. Kids, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, meminta untuk Roh Kudus memimpin kami setiap hari untuk bisa terus mengingat karya-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat Paskah ya kids. Bye. Selamat Paskah Kids. Wah, sekarang kita sudah tahu ya kalau Paskah itu bukan tentang telur atau kelinci. Betul Kak Vina, saat Paskah kita justru merayakan dan mengingat kasih Yesus. Yesus melakukan hal yang begitu amazing buat kita. Yesus memberikan nyawanya supaya kita kembali bisa dekat dan menjadi anak-anak Allah. Itulah yang kita rayakan Kak Vina. Iya Kak, sekarang aku tahu merayakan Paskah dengan benar. Yaitu dengan cara pergi beribadah, memuji Tuhan, melakukan hal yang menyenangkan Tuhan, dan apalagi ya Kak? Jangan lupa Kak untuk mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan bisa dengan banyak cara. Salah satunya dengan memberikan persembahan. Berikan persembahan penuh ucapan syukur dan hati yang gembira ya kids. Persembahan bisa kamu berikan dengan transfer ke rekening BCA atau melalui dompet digital lainnya. Kamu bisa minta bantuan ke keluarga untuk scan QR Code ini. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Guys, jangan ketinggalan ya ibadah seru minggu depan. Kamu bisa ikut ibadah secara online dan subscribe YouTube channel ini. Atau kamu bisa ibadah secara onsite di gereja kita. Kamu bisa datang ke Star Kids terdekat dari rumahmu. Ada 3 satelit gereja yang bisa kamu datangi untuk beribadah. Terima kasih untuk hari ini ya guys. Kita sudah sama-sama belajar arti Paskah yang sesungguhnya. Selalu ingat kasih Yesus setiap hari dalam hidup kita. See you guys. God bless you. Bye.